inspektorat. Halo Ibu Sri, cek dulu dari inspektorat sudah masuk. Ibu Sri. Tadi dia muncul. Ibu Sri sudah ada? Ibu Sri. Kita menunggu sebentar Pak dari inspektorat. Baru foto UKPBJ Gorontalo ada berapa personil, Pak? Pak Alpan, Pak Alpian, Pak Sultan? Sultan, Pak. Sultan. Kalau strukturalnya sampai staf itu, selain PTT kita ada 29 selain PTT ya. 9 selain PTT. Jumlahnya 29. PTT kita ada 13. Jadi sekitar 42. Wah, cukup besar ya. Ya, 42 dengan PTT. Oh, sepertinya Bu Sri udah gabung tadi. Bu Sri sudah ada. Ya, oke. Baik. Baik, kita mulai saja. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mohon maaf hari ini kami lakukan kegiatan webinar ini dalam rangka kita penyamaan persepsi pencapaian Renaksi Stranas, Pak. Nah, mungkin sebelum kami sampaikan beberapa hal terkait dengan yang menjadi pertanyaan kami, bahwa kalau melihat dari capaian yang kami lakukan, yang sudah dilakukan terkait dengan 3 hal, yaitu e-katalog, kemudian bela pengadaan, dan e-payment. Khususnya untuk e-katalog, itu alhamdulillah sudah ada kemajuan. Begitu juga dengan bela pengadaan. Tetapi memang yang menjadi ketidakpuasan kami adalah di mana ada hasil evaluasi Stranas PK tahun 2021-2002 itu, khususnya untuk indikator belanja 5 komoditas baru, itu capaian B09 masih 0%. Tetapi kalau kita melihat long frame lama, sebenarnya kita diwajibkan hanya 3 komoditas saja. Tetapi di long frame baru ini justru muncul 5 komoditas. Itu yang pertama yang kami ingin tanyakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan jumlah pagu pengadaan belanja langsung di bela pengadaan. Hari ini yang tercatat di portal LKPP, kita baru mencapai 1,1 miliar. 1,1 miliar. Ke atas lagi, Pak. Ya, 1,1 miliar. Ya, sudah. 1,1 miliar. Tetapi sebenarnya kalau melihat marketplace, laporan dari marketplace, harusnya kita sudah mencapai 3,7 miliar. Nah, sehingga capaian B09 ini yang 2% mungkin bisa naik. Nah, kami juga belum tahu bagaimana cara penilaian daripada evaluasi Stranas ini, sehingga kami butuh butuh penjelasan. Ya. Ya, selanjutnya mungkin kembali lagi kemudian keluarkan di paparan yang sebetulnya, coba paparan yang lain. Di slide ketiga ya, itu aja slide ketiga.
Kami gambarkan sedikit Pak terkait dengan pencapaian e-katalog lokal kami. Di tahun 2016-2017 memang kami sudah ada satu produk e-katalog lokal aspal. Tapi ini memang bertahan 1 tahun. Hanya bertahan 1 tahun. Hanya bertahan 1 tahun, di 2018 sudah dimanfaatkan. Nah, tahun 2019 sampai dengan 2020 sesuai dengan Stranas PK itu ada 5 komoditas yang kami usulkan. Yang pertama sewa kendaraan, kemudian jasa kebersihan, jasa keamanan, makan minum, dan pakaian dinas. Tapi karena ada perubahan regulasi, kemudian usulan-usulan yang memang memakan waktu yang cukup panjang, ini baru bisa tayang di akhir Desember 2020. Nah, tentunya di 2020 karena sudah akhir tahun, Desember 2020 tepatnya. Mood judul yang lain, mana posnya? Sehingga kami kendaraan perintis. Nanti sebentar di slide berikut ada berapa besar yang dihasilkan. Kemudian untuk jasa keamanan, jasa kebersihan, itu kami laksanakan proses kembali di tahun 2021, karena di 2020 belum sempat sampai dengan kontrak. Nah, ada perubahan regulasi dari Perlem sebelumnya, kemudian muncullah Perlem 9 tahun 2021 dan keputusan diikuti nomor 11. Itu maka ini diverifikasi kembali, dan alhamdulillah untuk komoditas jasa kebersihan dan jasa keamanan itu sudah tayang per tanggal November ya. November 2021 ini. Baru ya? Ya, baru. Kebersihan dengan Ya, keamanan. Sudah tayang jasa kebersihan dan jasa keamanan. Sedangkan untuk makan minum, Pak, makan minum itu kami alihkan ke bela pengadaan. Nah, ini adalah proses. Nah, sedangkan untuk makan minum ATM ATK kami arahkan untuk bela pengadaan. Nah, lanjut Pak Ricci. Nah, ini adalah progres daripada komunitas sewa kendaraan sampai dengan hari ini adalah sebesar 227 juta ditambah 153, jadi sekitar 390-an juta untuk sewa kendaraan. Sementara untuk bela pengadaan nah, untuk bela pengadaan sampai dengan tanggal 16 November itu yang terbaca di portal dan di grup juga sebesar 1,125 miliar belanja kita. Tetapi update dari MBIS dan Grab, kebetulan dua marketplace ini yang kita kerjasama, kita gunakan, itu justru sudah 3,7 miliar. 3,7 miliar transaksinya. Nah, slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat roadmap ini, Pak, memang kita bekerjanya atau belanjanya untuk bela pengadaan itu baru dilaksanakan ketika launching tanggal 28 Juni. Jadi berarti mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi 5 bulan kita prosesnya sampai dengan hari ini. Nah, lanjut. Nah, kita kembali ke slide tadi. Slide pertama. Kedua. Ya.
Nah, itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon pencerahan dan mungkin sedikit penjelasan terkait dengan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Stranas. Kami di sini di Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo ingin agar hasil evaluasi ini sebanding dengan apa yang sudah kami lakukan. Nah, mungkin ada penjelasan dan arahan bagaimana kami mencapai hasil-hasil maksimal itu. Demikian mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon tanggapan, pencerahan, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Sultan, teman-teman KPBJ, apresiasi sekali pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman di Gorontalo atas pertemuan kita hari ini, atas inisiatif ini kami hargai sekali. Dan memang ini yang kita harapkan jika ada mispersepsi atau perbedaan-perbedaan pendapat atau pandangan, terutama dengan penilaian capaian target yang diberikan ke teman-teman di provinsi ya, maupun di kementerian atau lembaga. Nah, terkait dengan aksi yang kita diskusi hari ini terkait dengan elektronik katalog lokal, kemudian bela pengadaan, bisa kami sampaikan gini, bahwa memang beberapa waktu yang lalu ada perbaikan atau perubahan target ya, perbaikan target terhadap elektronik katalog ini. Jadi kalau tadi saya lihat tanggal Bapak mengusulkan katalog lokalnya, kemudian diproses ya dari roadmap tadi, saya lihat itu prosesnya ada yang sampai tahun 2020, kemudian ada yang sampai tahun 2021. Nah, pada saat tahun 2020 itu tadi disampaikan, ya boleh ditayangkan itu kan bisa dibesarkan nggak? Di full screen, full screen. Ya, oke, bisa kok. Saya coba lihat ulas sebentar, nanti Pak Prido yang akan melengkapi penjelasan saya ini. Jadi kalau kita lihat dari target ini dari 2018 ya, kemudian 2019, kemudian ada 5 sewa kendaraan, jasa kebersihan, jasa keamanan, makan minum, pakaian dinas. Ini memang dulu disebut sebagai komoditas wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan katalog lokal. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini capaiannya itu baru 30 Desember 2020 ya Pak ya, yang untuk kendaraan. Nah, sehingga tentu ini waktu itu saya lupa itu penilaiannya berapa ya waktu itu. Tetapi yang kita coba lihat sekarang 2021 Pak. Ya, jadi kita lihat untuk pembelanjaan untuk komoditas sewa kendaraan perintis itu awal tahun 2021, kemudian untuk jasa keamanan dan kebersihan kembali diproses. Jadi ada proses verifikasi sesuai dengan regulasi Perlem nomor 9 itu kan ya, tentang
apa namanya, salah satunya itu tidak perlu lagi proses pemilihan kan gitu Pak. Pemilihan calon penyedia untuk katalog elektronik lokal. Kemudian makan minum dialihkan bela pengadaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tahun 2021 ini sebenarnya kalau dilihat logprem-nya itu 5 komoditas itu tidak lagi, nanti Bang Prido bisa koreksi saya kalau saya lupa, tidak lagi menyebut 5 komoditas wajib, tetapi kami memperluas konsep ini, artinya silahkan memperbanyak apa namanya, komoditas ya, tanpa harus terbatas kepada yang 5 yang dulu kita usulkan pada tahun 2019 dan 2020. Nah, itu satu. Nah, terkait dengan target 2021 ini, kenapa penilaian seperti itu? Karena konsepnya itu di logprem itu yang dinilai itu adalah pembelanjaan, Pak. Ya, bukan tayang gitu. Jadi tayang lalu belanja gitu. Jadi kalau tayang tidak belanja itu tidak dinilai, Pak. Seperti itu. Jadi kalau 5 komoditas yang 2021 ini tayang kemudian dibelanjakan baru 1, maka nilainya 20, Pak, 20%. Ya. Seperti itu yang kita sepakati dulu di logprem. Jadi kalau 2 komoditas tayang lalu belanja, maka 40%. Tetapi satu hal yang juga teman-teman harus tahu bahwa target ini adalah target sampai tahun 2022, Pak. Gitu loh. Jadi ini kan tinggal beberapa bulan ya waktu tahun 2021 ini. Kalau tidak bisa mencapai di tahun sekarang ini, maka Bapak masih bisa mencapai di tahun 2022, karena sistem penilaian saat itu berbeda dengan yang periode pertama, Pak. Gitu. Waktu itu penilaiannya kan proses. Jadi setiap proses yang ini seperti Bapak jelaskan di screen ini, maka itu kita nilai persentasenya. Tapi sekarang kita menilai berdasarkan pembelanjaan. Jadi itu Pak, dasar perubahan daripada penilaian capaian dari elektronik katalog ini. Nah mungkin saya cukupkan demikian dari saya. Bang Prido nambahkan. Monggo Bang Prido. Oke, terima kasih Pak Hai. Kita mungkin satu persatu. Yang pertama kita coba clearkan pemahaman kita ini soal katalog dulu. Karena memang dulu seperti yang Pak Hai sampaikan, dulu di awal-awal sekali itu kan kita merumuskan indikatornya itu bertambahnya pembelanjaan ya. Jadi ada 2 hal yang perlu didudukan supaya kita sama pemahaman ya, karena tujuan rapat ini kan menyamakan pemahaman sehingga tidak bias di UKPBJ maupun di Inspektorat selaku focal point. Kalau Bapak Ibu coba cek di logprem awal sekali di bulan Februari, kalimatnya tetap sama, bertambahnya pembelanjaan. Jadi bertambahnya pembelanjaan. Memang ada kalimat berikutnya pada 5 komoditas wajib. Oke, itu di bulan Februari. Nah perubahannya itu yang tadi dibilang oleh Pak Hai, tidak ada lagi komoditas wajib, tetapi parameter utamanya tetap bertambahnya pembelanjaan. Bertambahnya pembelanjaan. Jadi yang kita nilai itu adalah kalau tahun lalu ya 2020 ada belanja katakanlah di katalog lokalnya itu di sewa kendaraan, jumlahnya tetap sama seperti tahun lalu, itu tidak bertambah. Jadi yang dinilai itu adalah bertambahnya belanja, jadi bukan sekedar tayang gitu. Itu yang pertama ya, soal perubahan logprem, karena yang mau dicapai itu dan itu
coba Bapak Ibu cek kembali di log frame yang pernah mungkin Bapak Ibu dapat di bulan Februari, sekitar tanggal 5 sampai 10 Februari kalau nggak salah pernah dibagikan. Kalimatnya tetap sama, indikatornya itu bertambahnya jumlah pembelanjaan. Jadi kalau tidak nambah pembelanjaan, ya itu tidak ada progres. Gitu. Jadi bukan sekedar tayang, itu yang pertama ya soal katalog gitu. Mungkin itu dulu ya Pak Sultan, kita diskusikan dulu soal yang katalog. Nanti baru satu persatu kita maju ke diskusi yang soal bela pengadaan. Nah, apakah ini cukup jelas gitu? Ya, baik Pak. Berarti Pak, nilai kita sebenarnya di sini adalah 20 ya Pak, bukan 0 ya. Karena belanjanya di Januari 2021. Yang tadi Pak Alvan yang slide itu tadi, yang tadi. Bukan di tabel kita, tabel ini kan. Capaian kita kan harusnya 20% Pak. Di B09 ini harusnya capaian kita 20%, bukan 0%. Karena sudah ada satu produk yang belanja, yaitu sewa kendaraan perintis. Nah, kemarin itu data dukungnya disampaikan atau tidak gitu ya? Bukti bahwa sudah ada. Disampaikan. Itu belanja tahun berapa, Pak? 2021, Pak. Coba tadi yang di setelah ini. Nah, ini, Pak. Jadi memang dia tayang itu 30 Desember, tetapi belanjanya di 2021. Oh iya, jadi nggak dihitung, Pak. Betul, Pak. Pak. Meningkatnya jumlah belanja, Pak, bukan yang tayang. Kalau penjelasannya tadi, Pak Ayi. Ya, jadi ini persis di kasus sama di Kementerian PUPR, Pak. Jadi memang mereka prosesnya itu dari tahun 2020 ya 2019-2020 masuk dua produk ya, kemudian di 2021 masuk 3 produk, gitu kan Pak. Nah sementara targetnya 5, jadi 2-nya itu tidak kami hitung Pak, gitu loh Pak. Saya tambahkan gitu. Saya tambahkan penjelasan. Jadi gini, kalau kita ngomong target itu kan sampai purchase order sampai belanja, itu pada tahun berjalan itu maksudnya. Jadi kalau yang tadi disampaikan itu delay. Jadi itu kan sebenarnya kan tayangnya di 2020. Artinya kita menilai pada 2020 itu tidak tercapai karena ukurannya adalah sampai belanja gitu loh. Nah, yang dimaksud bertambahnya belanja itu berarti dia tayang 2021, belanjanya juga 2021. Begitu, Pak. Jadi 20 itu sudah tutup, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Jadi artinya 5 komoditas yang kita sebutkan itu ya. Jadi itu tahun 2021 sampai tahun 2022, Pak. Jadi kalau umpamanya belum tercapai di 2021 ini, atau mungkin di 2001 ini Bapak sudah mencapai 1, Pak ya. Nah itu kita bisa kasih 20%. Nah tinggal 40%-nya ini nanti kalau mencapai di Desember tanggal 17 Desember, umpamanya Bapak bisa kejar 1 atau 2 komoditas lagi, itu nilainya bisa sampai 40 atau 60%, Pak. Nah, tetapi akhirnya itu adalah tahun 2022, Pak. Artinya kalau 5 tercapai 100%. Jadi bisa saja di tahun 2022 itu mungkin di triwulan pertama, triwulan kelima ya, B15 itu sudah tercapai, Pak. Gitu. Kami harap di B15 itu tercapai 5 komoditas sehingga tuntas 100%. Gitu loh, Pak. Baik, iya Pak. Artinya gini Pak, sebenarnya kemauan dari kami Pak, bahwa sewa kendaraan ini bisa belanja juga di tahun 2020. Tetapi karena dia kontraknya di 30 Desember, otomatis anggarannya kan sudah nggak ada lagi. Nah, terpaksa belanjanya harus di 2021. Kalau ini tidak diperhitungkan, berarti sama dengan sia-sia saja kita membuat
e-katalog sewa kendaraan karena ASIPO tidak dihitung. Ya kita tidak proses saja lanjut, kita cari yang lain. Nah, mungkin karena ini merupakan upaya dari kami, ya kami hanya minta aja teman-teman bisa menghargailah daerah yang sudah jadi payah. Kita usahakan dari 2019 sampai 2020, tayang di 2020 Desember, kemudian kita belanja di 2021. Kenapa nggak dinilai? Ini kan satu kebanggaan sebenarnya bagi kami, Pak. Karena memang prosesnya bukan kami yang membuat ini lama, tetapi dari LKPP sendiri kan begitu banyak regulasi yang harus kami lewati. Nah, perubahan-perubahan itu juga yang kami harus lewati, sehingga ya baru dilaksanakan di 2021. Sehingga mungkin supaya dia fair, mungkin inilah bisa dinilai, Pak. Kami mohon ini bisa dinilai masuk ke dalam penilaian itu. Karena biar bagaimanapun sudah hampir 300 juta belanja yang ada di sini. Kemudian itu untuk yang sewa kendaraan ya? Iya. Sewa kendaraan ya? Iya, hampir 300 juta lebih, hampir 400 kalau posisi sekarang. Hampir 400 juta, Pak. Hampir 400. Nah, kemudian Pak, kami tanya lagi, karena ini adalah 5 komoditas yang diminta. Kalau ini tidak dihitung, berarti kami harus tambah lagi 1, karena sewa kendaraan tidak masuk dalam 5 kategori ini. Iya kan? Kalau ini tidak dihitung. Tetapi kalau ini dihitung, berarti kami tambah 4. Kalau tidak dihitung, harus 5. Nah, ini yang menjadi bukan beban bagi kami, Pak. Tetapi kami mohon pertimbangan, ini sudah merupakan usaha maksimal dari teman-teman di Biro Pengadaan untuk bisa melakukan e-katalog ini. Mungkin itu, Pak. Mohon baik, Pak, teman-teman. Baik, terima kasih sekali semangatnya. Saya malah senang Bapak protes gitu. Terus terang senang Pak Sultan gitu, diprotes gitu. Itu artinya menunjukkan kesungguhan, keseriusan teman-teman. Tetapi ini kan bulan apa kemarin belanjanya, Pak? Mulai Januari, Pak, belanjanya. Jadi bulan Januari 2021 kita sudah belanja. Dan sekarang progresnya sudah hampir 400 juta. Baik, coba nanti saya diskusikan dengan teman-teman ya, karena ada tim Pak ya, kami ada berempat tim ini, kebetulan yang 2 lagi perdin, mungkin bersabar sedikit Pak, mudah-mudahan sebelum akhir minggu ini bisa kita selesaikan. Itu Pak, jawaban kami sementara ya. Semangat sekali nih, nilai kontraknya 344, 73%, 227, kemudian 153, 78. Oke Pak. Ya, progresnya sudah lumayan tinggi Pak. Ya oke, saya tambahkan sedikit Pak Sultan ya. Soal tadi ya mengenai penilaian, memang ya tadi Pak Hai sudah sampaikan kami ada 4 orang ya, nilai 34 provinsi. Jadi nanti kami diskusikan, juga nanti diskusi dengan LKPP, itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal komoditas wajib itu, nah, saya jelaskan kenapa kemudian sekarang tidak ada lagi istilah 5 komoditas wajib. Pertimbangannya begini, yang pertama, ada beberapa daerah yang komoditasnya di katalog itu sudah melampaui 5. Jadi kalau kita hanya batasi 5, maka daerah-daerah yang jumlah komoditas pada katalog lokalnya itu sudah melampaui 5 itu, ya harusnya tidak perlu masuk lagi di aksi ini karena dia sudah mencapai 5. Tetapi mereka masih punya inisiatif untuk menambah komoditas. Jadi istilah wajib itu kita tiadakan, tetapi terima kasih karena Bapak-Bapak berikhtiar untuk mencapai minimal 5 yang sudah Bapak Ibu persepsikan sebagai komoditas wajib. Tetapi nanti basis penilaian kami tidak hanya pada yang 5 itu ya, ATK, jasa keamanan, jasa kebersihan, makan minum, dan kain atau pakaian seragam.
Jadi penilaiannya itu tidak hanya pada 5 itu. Kalau Bapak Ibu memasukkan komoditas-komoditas lain di luar yang 5 itu, ya kami nilai juga. Gitu, Pak. Nah, ini kan tidak membatasi upaya Bapak Ibu dalam menambah komoditas pada katalog lokal agar lebih sesuai dengan kebutuhan di daerah. Memang dulu kita mengidentifikasi 5 itu karena yang kita pandang 5 komoditas itu kemungkinan sama di semua daerah. Tetapi faktanya semua daerah juga punya kekhususan-kekhususan di dalam pengembangan katalog lokal dalam hal penambahan komoditas. Begitu, Pak. Saya tambahkan, teman-teman. Jadi penjelasan Pak Prido tadi menyatakan bahwa walaupun disebut wajib, tapi sebenarnya kami memberikan kebebasan, ya. Jadi tidak terbatas kepada tadi seragam, ATK dan sebagainya. Nah, sehingga ketika Gorontalo mengeluarkan makan minum dan masuk ke Bela, ya, itu silahkan ganti ke produk yang lain, komoditas yang lain, ya. Jadi kita membebaskan supaya daerah juga memperkaya komoditas. Ya. Bahkan kami berharap bisa lebih dari komoditas. Cuman memang wajib ini sebenarnya untuk mengikat minimalis saja gitu. Tapi sebenarnya kita berikan kebebasan sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk umpamanya menambahkan komoditas baru di dalam di luar umpamanya tadi makan minum masuk ke katalog ke Bela, berarti kan tinggal 3 ya Pak, 3 seragam ya, kebersihan, keamanan. Ya kalau mau diteruskan monggo. Tapi kalau Bapak mau ganti yang lain ya, atau mau nambah yang lain, monggo juga silahkan. Itu Pak mengenai katalognya, mudah-mudahan clear. Baik Pak, terima kasih banyak masukannya Pak. Mungkin lanjut dengan e-katalog Pak. Di 2022 Pak kami ada usulan 3 produk lagi. Karena tadi kalau misalnya satu ini diakomodir, yang sewa kendaraan perintis menjadi 1 produk, kemudian ditambah dengan jasa keamanan dan jasa kebersihan yang sudah tayang pada November 2021, 2 November. Nah, 2022 ini dan 2021 penghujung ini kami sudah usulkan sebenarnya, yaitu menambah sewa kendaraan khusus untuk layanan angkutan perkotaan dan layanan angkutan objek wisata. Kemudian makan minum diklat dan pakaian dinas. Nah, khusus untuk sewa kendaraan layanan angkutan perkotaan dan wisata, ini kami mohon pertimbangan juga apakah ini akan sama dengan sewa kendaraan perintis ataukah dia masuk kategori baru. Karena memang judulnya sama, sewa kendaraan, tetapi satunya perintis, yang lainnya itu adalah untuk layanan angkutan perkotaan dan objek wisata. Kalau ini bisa tidak sama, berarti akan semakin banyak komoditas yang kami usulkan. Mungkin itu Pak, mohon pencerahan. Ya, kalau dilihat dari apa yang Bapak sampaikan, itu masuk kategori komoditas Pak. Jadi sewa kendaraan. Sedangkan yang tadi Bapak sebut itu jenis Pak. Jadi kalau di katalog itu komoditas terdiri dari item-item, termasuk ATK kan Pak, ada ATK itu banyak item kan, ada alat tulis kantor itu, ada kertas, pulpen, dan lain sebagainya. Nah ini kategorinya berarti sewa kendaraan Pak, jadi itu 1 komoditas. Ya, 1 komoditas. Nah, berarti ini berarti di 2022 beda ini ya, bukan perintis ya Pak? Nambah Pak. Nambah ya? Oh nambah. Nambah jadi layanan angkutan sama layanan aglomerasi perkotaan.
makanan dan minuman diklat, pakaian dinas, seragam ya. Iya. Ini sudah Ada- kami kirim ke LKPP tanggal 2 November, Pak. Sudah dikirim ke LKPP, tapi belum ada jawaban dari LKPP. Ya berarti ini kan nanti berarti proses etalase kan, proses tayang. Iya, betul. Jadi ini pembelanjaan baru terjadi, perkiraan saya itu tahun 2022. Mungkin di B15 itu Bapak sudah bisa laporkan ini kan. Iya. Tapi bisa nggak ditambah lagi Pak ini komoditasnya? Makan dan minuman diklat, makanan minuman, makan minum penjara bisa nggak? Atau panti sosial Pak? Kalau penjara itu kan masuk di vertikal, Pak. Oh vertikal, oh iya iya. Vertikal, iya. Mungkin makan minum untuk atlet. Atlet itu kan masuk di Polra kita. Dinas Oke. Olahraga. Nanti kita lihat mau nambah lagi. Monggo, silakan Pak. Kita berharap sebenarnya gini loh Pak, kita mendorong ini sebenarnya membangun sistem ya, memudahkan teman-teman UKPBJ, teman-teman di pemerintah daerah untuk berbelanja sebenarnya. Jadi jangan dianggap bahwa aksi Stranas ini kemudian dipenuhi, kemudian berhenti Pak. Tidak Pak, kita berharap apabila nanti aksi ini ya 2022 selesai, Bapak malah terus menjalankan ini seperti Jawa Barat, ya, seperti di Jawa Tengah, itu loh Pak. Dia menambah sendiri karena sadar bahwa sistem ini, elektronik katalog ini sangat-sangat memudahkan mereka dalam pengadaan barang dan jasa. Nah satu lagi Pak, mungkin ini kan di Gorontalo Pak, mungkin ada produk-produk daerah Pak, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam katalog lokalnya Pak. Produk-produk daerah ya yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemprov ya untuk belanja. Jadi atau produk-produk UKM lainnya itu sangat kita dorong. Tapi pada intinya monggo Pak disilahkan dikreasi ya, sebanyak-banyaknya komoditas agar memang nanti target yang diberikan Stranas itu tidak berhenti pada target, Pak, tapi memang dirasakan manfaat dari belanja katalog ini, katalog lokal ini, seperti juga di provinsi lain seperti Jogja ya Pak ya, Jogja, kemudian di Aceh itu malah tidak didorong, itu jalan terus Pak. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi siap ya. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa memang sewa kendaraan yang kita usulkan sudah akan masuk ke sewa kendaraan sebelumnya Pak, karena komoditasnya sama. Ya, betul. Ya. Kemudian kalau misalnya pakaian daerah itu Pak, di pakaian dinas ini termasuk situ Pak. Jadi ada pakaian dinas khas daerah atau batik khas daerah yang nanti masuk di pakaian dinas. Selain pakaian dinas keki dan pakaian dinas putih hitam, juga nanti masuk pakaian dinas khas daerah, yaitu Karawo, Pak. Ya, tapi itu satu komoditas ya, Pak ya? Iya, komoditasnya sama pakaian dinas, Pak. Iya, pakaian dinas, tinggal nanti ada yang batik, ada yang PDH mungkin ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya, oke. Betul. Kemudian, Pak, kami juga lagi menjajaki, memang di OPD kita, Pak, ini karena anggaran kita juga terbatas, jadi jenis-jenis komoditi juga memang agak terbatas. Jadi kalaupun ada, belanjanya itu mungkin di bawah 100 juta atau mungkin di bawah 50 juta, sehingga yang di bawah 50 juta atau di bawah 100 juta itu kami lebih mengarahkan ke bela pengadaan. Ke bela pengadaan yang nantinya menjadi toko daring juga ke depannya. Gitu Pak. Sehingga yang kami pilih ini yang betul-betul belanjanya mungkin di atas 200 juta Pak. Gitu. Ya, betul sekali Pak. Jadi kalau yang sampai 200 juta itu ya kita gunakan bela pengadaan saja Pak. Oke? Siap Pak. Bisa lanjut ke bela pengadaan mungkin Pak? Bela pengadaan, oke. Ya. Oke. Jadi di bela pengadaan ini kan tadi pertama terkait dengan jumlah pagu belanja, ya pagu. Jadi untuk
Bela ini Pak, ya kita merujuk 10% dari pagu pengadaan langsung Pak. Ya. Jadi pagu pengadaan langsung itu, katakanlah kalau di Gorontalo itu 10 miliar, maka 10% dari 10 miliar itu Pak, berarti 1 miliar. Jadi 1 miliar. Nah, kalau sudah 10% itu baru dinilai Pak. Tapi di bawah itu, di bawah 10% itu tidak dinilai. Kak. Itu penjelasannya. Nah, ini kan belanja Bapak sudah 3,7 miliar ya. 3,7 betul Pak. 3,7 miliar ya. Betul ya? Betul Pak. Coba lanjut tadi. 3,7 ya. Tapi memang di Bela dashboard Bela itu baru 1,12. Nah itu, ya. Ini saya lagi konfirmasi ke LKPP ini, karena banyak data ini tidak update gitu loh. Ya, jadi dimaklumi saja Pak, kita lagi bebenah, LKPP juga berbenah. Tapi kami terima data ini berarti dari data MBIS dengan Grab ya? Iya, betul Pak. Betul. Oke, nanti di apa? Di pelaporan TP 12, tolong yang data dari MBIS dan Grab itu dicantumkan Pak di samping yang data Bela. Kalau data Bela kita punya Pak gitu loh. Ya. Tapi kalau data MBIS kayaknya ada, tapi kami karena dikasih gelondongan susah memilahnya Pak. Jadi yang 3,7 ini sementara kami terima sampai ada data MBIS dan Grab aslinya yang Bapak sampaikan di data dukung. Nah, menurut teman-teman 3,7 ini sudah capai 10% belum, Pak? Iya, baik Pak. Untuk total belanja langsung Gorontalo itu 38 miliar Pak. Oh, dikit lagi totalnya ya. 38 miliar. Jadi dengan 3,7 sebenarnya hampir 100%. Ya, tambah dikit Pak. Kira-kira tambah 2 miliar lagi Pak. Iya, siap Pak. Siap. Kita senantiasa Pak. Masa kalah sama Jawa Barat 25 miliar Pak. Iya. Memang Pak, mohon izin Pak. Karena sekarang ini di 2021 kami baru membuat surat edaran gubernur bahwa untuk bela pengadaan masih terbatas pada ATM ATK dan makan minum. Nah, sementara yang lain itu mereka masih bisa menggunakan bela pengadaan, bisa menggunakan toko daring, dan bisa menggunakan belanja langsung. Nah, di 2022 yang di bawah 50 sampai dengan 50 ini kami sudah wajibkan untuk menggunakan bela pengadaan, sehingga mudah-mudahan ini bisa terlampaui sampai dengan 5 atau sampai dengan 10 miliar Pak belanja kita di 2022 Pak. Gitu, Pak. Luar biasa. Kalau bisa gitu kan enak Pak. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya pemerintah menyiapkan kemudahan belanja Pak dengan sistem Bela itu yang tadinya belanjanya manual gitu kan, pesennya tercatat, susah monitoring. Jadi dengan adanya aplikasi ini, dengan ada kemitraan dengan MBIS, dengan Grab, dengan Tokopedia dan sebagainya, itu memudahkan teman-teman belanja, aman ya, mudah diaudit dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya target Stranas itu cuma ngira-ngira aja Pak, ya 10% lah kita kasih. Jadi 10% dari 38 miliar ya berarti 3,8 ya. Nah, kalau Bapak bisa melampaui itu luar biasa. Nanti kita kasih apa reward lah Pak. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita capai. Pak Hai, saya Monggo. izin. Silakan. Izin ke Silakan Ibu Sri dari Inspektorat Pak izin. Pak Hai, izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, saya Winda, saya salah satu tim dari untuk aksi PBJ ini. Jadi mungkin tadi untuk yang bela, Pak. Jadi kan ini pelaksanaan aksinya adalah 2021-2022. Jadi mungkin agak sedikit saya update bahwa untuk penilaian untuk bela ini kan tadi 10% dari pagu belanja langsung ya Pak ya. Kalau misalnya di Gorontalo itu kan tadi sekitar 38 miliar. Berarti apabila tercapai 3,8 miliar, itu kita akan menilai 50% Pak untuk tahun 2021. Jadi nanti pada tahun 2022 kita akan melihat lagi data pagu belanjanya untuk di tahun 2022. Seperti itu Pak. Jadi karena ini aksi 2 tahun ya Pak ya. Karena kan kita kalau melihat dari pagu anggarannya, pagu anggaran tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi kalau misalnya tahun ini pagu anggaran 38 miliar, berarti 10% dari pagu tersebut 3,8. Nah, apabila tercapai 3,8 berarti nilai yang dicapai adalah 50%. Nanti kita akan melihat lagi di tahun 2022 pagunya berapa, nanti kita lihat lagi berapa 10%-nya. Nah, nanti apabila tercapai baru itu mencapai 100%. Seperti itu, Pak. Karena aksi ini adalah aksi tahun 2021-2022, jadi 2 tahun. Kita menghitungnya seperti itu, Pak. Mohon izin, Pak, saya update ya, Pak ya, untuk penilaian bela pengadaan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mbak Hayi. Winda. Ya, makasih Ya. Mbak Winda. Udah diingatkan saking semangatnya jadi lupa kendali. Ya, tadi untung saya masih bisa gabung, Pak, sebentar. Mohon Ya. izin, Pak Hayi. Jadi gitu Pak Sultan, penjelasan Bu Winda tadi. Jadi kalau 10% 38, jadi kalau 38 mencapainya itu 50%, jadi tahun depan 2022 50% lagi capaiannya itu, berarti kalau anggarannya 38 atau 40 Pak, ya 10% lagi dari pagu anggaran belanja langsungnya. Siap. Itu Pak Sultan. Siap Pak, menjadi perhatian kami Pak. Makasih banyak ini, dan mudah-mudahan ini capaian kami bisa diupdate, karena di tabel tadi itu baru 2%. Padahal belanja kita sudah 3,7 miliar, mendekati 10% pagu belanja langsung. Kemudian Pak, yang perlu kami informasikan juga Pak, bahwa memang updating data dari LKPP kami sudah pahami Pak. Tetapi ternyata di LKPP juga sendiri itu komoditi-komoditi juga dibatasi Pak. Jadi tidak semua yang kami belanjakan di bela pengadaan itu menjadi akumulasi daripada total belanja. Nah, kami pernah komunikasi dengan MBIS. Pada saat itu ada jenis barang yang di sini diwajibkan adalah misalnya pembelanjaan termoscan Pak. Itu untuk deteksi panas. Pada saat kita masuk ke kantor ada deteksi panas untuk COVID. Itu di dalam LKPP tidak ada komoditi itu. Sehingga sekitar 1 miliar Pak belanja kita di situ, karena harganya 16 juta per unit, kita beli per OPD, tiap OPD kemudian unit dan sebagainya, hampir 1 miliar. Nah itu ternyata belum masuk ke dalam kategori di LKPP. Jadi kami juga mengusulkan mungkin ada komoditi-komoditi yang di LKPP yang dibatasi cuma 10, kalau bisa dibuka Pak, dibuka lebar-lebar, karena kebutuhan daerah dengan kebutuhan di pusat mungkin berbeda. Nah itu Pak. Kemudian dari marketplace sendiri ada kesulitan untuk memasukkan belanja itu ke komoditi mana yang harus dicantolkan di situ. Dan kemudian yang kedua, updating data dari LKPP memang mereka update tiap bulan. Kalau nggak salah kemarin informasinya dari teman-teman LKPP updating tiap bulan, belum terkoneksi dengan seluruh marketplace. Jadi tergantung dari marketplace, kalau mereka melapor baru diupdate. Kemudian setelah diupdate juga mereka lihat masuk nggak komoditanya ini. Kalau tidak masuk komoditi, mereka belum update di sistem itu Pak. Nah sehingga belanja kita yang 3,7 itu baru terupdate 1,1. Nah mungkin yang selebihnya itu belum masuk di kategori itu Pak.
Itu mungkin masukan dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sedikit kami sampaikan informasinya bahwa keluhan Bapak itu memang kita kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah ketemu dengan Pak Deputi ya, Monef di LKPP dan juga dengan Direktur Pak Iwan Advokasi Daerah ya. Salah satu diskusinya adalah tentang penambahan komoditas, Pak. Bahkan kita minta supaya komoditasnya dilepaskan saja. Gitu. Artinya semua komoditas bisa masuk di dalam bela pengadaan. Karena memang salah satu kendala capaian target teman-teman di daerah untuk belanjanya itu karena terbatasnya komoditas. Nah, kemarin itu sepertinya sudah disepakati ya, tapi belum ada istilah resminya terkait dengan untuk penambahan produk ini. Bahkan memang LKPP menyadari untuk memperluas produk komoditas maksudnya selain dari 7 komoditas yang ada sekarang ini. Jadi salah satunya seperti elektronik dan sebagainya juga akan bisa dibelanjakan. Kemudian kedua juga nanti Bang Prido bisa nambahkan, seingat saya dalam pertemuan itu juga disepakati antara kami dengan LKPP bahwa belanja melalui toko daring selain melalui Bela itu juga masuk catatan. Ya gitu ya Bang Prido ya. Jadi itu akan dicatat Pak nantinya. Walaupun tidak melalui bela pengadaan. Mungkin Bang Prido bisa negasin kali yang kemarin itu. Ya, sedikit tambahan. Jadi memang agak sedikit rinci Pak Sultan karena sama-sama disadari bahwa inisiatif bela pengadaan itu kan mendorong banyak hal. Pertama digitalisasi, yang kedua memudahkan belanja pemerintah, yang ketiga memastikan sebanyak mungkin UKM ikut di dalam pengadaan barang dan jasa, yang keempat masuk ke marketplace yang menjadi tren belanja sekarang gitu. Jadi ada banyak hal yang disasar di sana dengan bela pengadaan itu, sehingga memang patut diakui masih banyak juga yang perlu diperbaiki bahkan di LKPP sendiri. Nah, terkait tadi yang dijelaskan oleh Bu Winda, kenapa menghitung demikian, itu kami sudah berupaya sedemikian rupa menemukan formula untuk bagaimana mengukur capaian di bela pengadaan itu. Karena sebenarnya kan kalau kita mau menghitung outcomes yang besar, meningkatkan belanja pemerintah 40% itu kepada UMKM, itu kontribusi dari bela pengadaan itu sangat kecil, tidak seberapa. Karena itu LKPP menyampaikan menghitung capaian belanja langsung itu, pertama memang di bela pengadaan, nanti yang kedua itu yang tadi Bapak juga sampaikan, selain di bela pengadaan kan masih juga belanja di luar bela pengadaan, masih dicatat juga. Lalu di kementerian lembaga misalnya belanja juga di platformnya Kemenkeu yang disebut DigiPay, Digital Payment. Nah, memang kami akan terus berdiskusi dengan LKPP untuk mengupdate ya cara menghitung seperti apa, karena sebenarnya yang mau dikejar dari ini kan sebagian besar pembelanjaan pemerintah itu kepada UMKM, dan itu sebenarnya bela pengadaan menyumbang tidak signifikan dari total itu. Tetapi paling tidak di level daerah itu memastikan daerah sebanyak mungkin menggunakan bela pengadaan. Tadi Bapak sudah sampaikan sebenarnya bisa tergantung kemauan saja gitu ya, tergantung kemauan, dan juga tantangan yang paling besar adalah shifting mind, mengubah cara berpikir dan cara kerja gitu loh.
Saya mungkin akan strict to the point saja, begitu Bapak Ibu PPK atau bendahara pembantu pengeluaran di masing-masing satker itu berubahlah sudah dari sekarang itu loh. Ini udah memudahkan, tinggal masuk ke bela pengadaan, pesan untuk makan minum dari Grab, barang datang gitu loh. Nggak usah pakai belanja di toko sebelah, kwitansinya dibikin-bikin gitu loh. Hadir 10 orang, tanda tangan 20 orang, konsumsi 30 orang. Itu sebenarnya outcomes yang mau kita capai ya, dari ini ya. Mengubah pola kerja kita dalam kerangka mencegah korupsi secara digital. Itu ya poin yang mau kami sampaikan. Kami akui masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama di LKPP ya. Tadi udah bukan komplain, tapi challenge, tantangan. Kita udah sampaikan juga menambah komoditas, juga kita udah sampaikan agar marketplace itu bisa real, on time, tayang di marketplace, tayang di Bela, tetapi saya juga sebenarnya kami juga sebenarnya tidak mau menerima begitu saja dari LKPP, karena menurut LKPP tidak semua marketplace serta-merta mau langsung menyesuaikan proses bisnisnya dengan apa yang diharapkan di LKPP. Yang paling progres itu adalah MBIS dan Grab misalnya. Karena itu kalau tadi di Gorontalo itu banyaknya pakai Grab, banyaknya pakai MBIS, harusnya itu bisa lebih cepat. Tapi memang butuh sedikit effort di LKPP untuk bukan mengubah, tapi memastikan probis di bela pengadaan dan probisnya di marketplace itu bisa real time. Saya harus sampaikan, ini bukan persoalan di teman-teman di daerah, tetapi itu yang harus kita hadapi. Dan mohon jangan saling menyalahkan gitu. Kita sedang bertransformasi ke mekanisme yang digital, jadi ini adalah tantangan kita bersama. Bahwa ini platform bikinannya LKPP, tetapi LKPP juga bukan maha sempurna juga, Pak. Gitu. Jadi kalau sektor swasta bisa bergerak lebih cepat, mari kita ikut. Ya. Saya kira itu poin yang saya mau sampaikan secara lebih makro ya. Baik, terima kasih Pak Hai, Pak Frido, Bu Winda. Mungkin teman dari Inspektorat, Ibu Sri. Ibu Sri mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak. Alhamdulillah tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Frido. Jadi pertanyaan kami yang sama dengan pertanyaan Pak Alvan, kenapa kita sudah penuhi tapi kok nilainya di bawah gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah terjawab Pak. Terima kasih banyak. Ya. Ya baik Pak Frido, Pak Hai, Bu Winda, Bu Sri. Mungkin satu harapan kami mudah-mudahan ke depan ini evaluasi dari Stranas bisa ada peningkatan lah nilai kami dari apa yang sudah kami sampaikan. Karena terus terang Pak, kami ingin sekali bela pengadaan, kemudian e-katalog ini tumbuh dengan subur di Gunung Talo, karena kami menyadari sangat penting ini Pak. Apalagi dengan bela pengadaan, dari 300 lebih UMKM yang sudah terdaftar Pak sekarang di bela pengadaan, sampai dengan saat sekarang ini masih banyak sekali UMKM yang ingin masuk di bela pengadaan. Tetapi memang yang pertama keterbatasan dari UMKM itu sendiri. Mereka rata-rata memang karena tidak memiliki pengetahuan tentang komputer, gaptek lah istilahnya Pak. Sehingga kami sudah menyediakan sebenarnya ruangan untuk dijadikan tempat mereka training, sekaligus tempat mereka untuk mendaftar. Bahkan di tempat kerja kami, di Biro Pengadaan, sudah ada satu orang yang kami tempatkan dari MBIS untuk membantu UMKM yang ingin mendaftar. Jadi sejak bulan Oktober, dia sudah bekerja di sini,
dan membantu teman-teman UMKM. Alhamdulillah animo daripada UMKM sangat besar Pak untuk masuk ke bela pengadaan. Apalagi di 2022 ini Pak Gub sudah menekankan beberapa kali, ya mau tidak mau yang di bawah 50 harus ke bela pengadaan. Sehingga apa yang disampaikan Bapak tadi untuk menambahkan kategori itu kami sangat dukung sekali Pak. Dan yang terakhir Pak, kami juga berharap mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikut Pak kami bisa mengundang lagi Pak Hai maupun Pak Frido, Bu Indah untuk memberikan pencerahan kepada kami Pak. Demikian mungkin Pak Hai, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah sangat maksimal Pak. Siap. Terima kasih juga teman-teman Gorontalo, tetap semangat ya, walaupun halangan atau kendala yang kita hadapi, yang kadang-kadang kita tidak inginkan. Kami dari tim Stranas ya sangat terbuka ya, sangat bersedia apabila ada mau menyampaikan keluhan atau saran atau pendapat, dan kemudian juga masukan-masukan kami terima, dan juga sangat penting menjaga komunikasi di antara kita untuk sama-sama mencapai target-target yang sudah kita sepakati bersama. Dari saya demikian, terima kasih. Bang Prido tutup, silakan. Ya, saya kira ada itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih Pak Hai, Pak Frido. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih izin Pak Lip Pak. Ya, siap Pak. Izin live Pak. Siap Pak Frido. Ibu Sri. Halo Ibu Sri, kurang torang ini. Jadi, halo Ibu Sri. Pak, kasih hidup dari sini. Ya, halo Pak, ya. Ya, jadi itu ya, so ada penjelasan, jadi mudah-mudahan evaluasi semua berubah ini. Soalnya kalau nol begitu rasa-rasa tidak bikin apa-apa tuh orang ini. Padahal orang bikin, supaya yang orang bikin ya, kenapa cuma nol lah. Jadi itu yang kurang sudah penjelasan, dan mudah-mudahan tadi Ibu Winda kan sudah masuk. Ya mudah-mudahan bisa koreksi nilai. Ya mungkin makasih Ibu Sri untuk banyak koordinasi lancar ya, koordinasi dengan Habib. Ibu di belakang, Ibu Titi juga di belakang. Jadi insya Allah nanti Pak Alvan dan teman-teman nanti menghubungi lagi ketika ada terkait dengan evaluasi Stranas, dan MCP juga terus 195 alhamdulillah. 94, sekian. 94, sekian ya. Alhamdulillah cukup lah. Karena mau masuk ke 100 juga terus tidak boleh karena terkait jabatan fungsional itu kan belum bisa tercapai. Oke, makasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang slide tadi, satu slide itu, slide yang ini kan, yang ditorong itu yang MB satu. Ada satu slide tadi. Yang ada, bukan, terus ini 3,7. Tapi DP update anak dokter yang bahkan ini. Ya, langsung ke sini. Oh, sudah isi. Cuma itu kan tidak punya data ini. Ini minta data ini. Orang tidak punya data ini. Normal nilai yang bulan 9 cukup. Iya. Nanti update ini sesuai ini terakhir di 12. Capture ini.
Besok mau dapat evaluasi yang untuk tanggal 30. Oh iya, untuk kegiatan ini. Berapa besok? Besok ada apa? Pagi panggil Pak Tari. Jam 19 kan. Udah yang terlambat lagi kalau bilang. Iya. Siap Pak. Sudah tahu. Betul presiden. Semoga semati. Itu dulu.